Akun Twitter Mupetier, yang seringkali mendapat bocoran dari orang dalam klub, kembali membuat heboh dengan mengupas hubungan antara Ineos dan Erik ten Hag. Menurut Mupetier, beberapa minggu ke depan akan menjadi penting bagi ten Hag. Kedua pihak sebenarnya sedang menyusun kesepakatan baru. Namun, pembicaraan mandek setelah Ten Hag dan United tidak dapat menyetujui persyaratan atas kesepakatan baru. Ia menolak beberapa hal yang disyaratkan Ineos. Salah satunya, Ineos ingin melihat United memainkan gaya permainan yang sangat spesifik. Klub ingin melihat gaya permainan yang dibangun. Gaya permainan ini lebih penting daripada menang dan kalah. Klub ingin melihat gaya yang dapat menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Klub tidak menginginkan Amrabat karena ia mewakili gaya yang tidak ingin dilihat Ineos, berkaca dari laga menghadapi Brighton, Newcastle, dan City. United tampaknya ingin bermain seperti klub bermain di Liverpool. Ineos tidak ingin menyia-nyiakan musim ini, Ten Hag harus meningkatkan performanya. Jika itu tidak terjadi, Mupetier menduga ada peluang bagus Ruud van Nistelrooy akan menjadi manajer sementara jika Ten Hag mundur. Ten Hag juga tidak sejalan dengan keputusan mendatangkan Ugarte. Ten Hag tidak menginginkan Ugarte, jika itu berarti kehilangan Scott McTominay. Hal inilah yang menyebabkan penundaan transfer Ugarte. Entah informasi Mupetier ini valid atau tidak, hanya waktu yang akan membuktikan. Mupetier juga melaporkan bahwa Manchester United telah berbicara dengan Rabiot pada bulan Juni. Ada minat pada sang gelandang, meskipun tidak nyata. Terlebih Rabiot menginginkan gaji yang signifikan. Pembicaraan lebih didorong dari sisi pemain. Klub merasa Rabiot terlalu mahal dan sulit mewujudkan transfer. Ineos lebih memilih Adam Wharton dari Crystal Palace atau Hayden Hackney dari Middlesbrough. Hackney, yang bergabung dengan Akademi Middlesbrough pada usia 10 tahun, terus naik pangkat hingga memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di tim utama asuhan Michael Carrick. Ia meraih penghargaan pemain muda terbaik tahun ini dan nominasi pemain muda terbaik musim ini. Ia tampil 28 kali di semua kompetisi musim lalu, mencetak 2 gol dan menyumbang 2 assist di semua kompetisi. Meskipun Hackney masih terikat kontrak dengan Middlesbrough hingga 2027, minat MU terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin menguji tekad Boro untuk mempertahankan gelandang bintang mereka. Erik ten Hag mendesak para pemainnya untuk bersikap lebih keras sebagai bagian dari 3 rencana untuk meningkatkan performa Manchester United musim ini. Manajer United telah meminta skuadnya untuk bersikap lebih agresif dari depan ke belakang untuk menghindari kebobolan gol-gol mudah lagi. Ada perasaan bahwa United tidak cukup tangguh musim lalu dan perlu mengembangkan permainan yang lebih tegas. Mereka telah melakukan 32 pelanggaran dalam 3 pertandingan pembuka Liga Primer melawan Fulham, Brighton, dan Liverpool. Bandingkan dengan 24 pelanggaran dalam 3 pertandingan yang sama musim lalu, dan itu terjadi sebelum Manuel Ugarte melakukan debutnya. Setan Merah, yang berada di posisi ke-14 dalam klasemen, menderita kekalahan telak 3-0 di tangan rival berat Liverpool sebelum jeda internasional, menyusul kekalahan di menit-menit terakhir melawan Brighton. Hal itu tak akan terjadi jika pemain lebih mau berupaya keras. Kedua, Ten Hag ingin United memiliki lebih banyak penguasaan bola, memberitahu para pemainnya bahwa mereka perlu melindungi bola dengan lebih baik untuk mengendalikan permainan. Mereka memiliki penguasaan bola sebesar 52,8% melawan Liverpool. Bandingkan dengan 38% pada pertandingan yang sama musim lalu. Juga 51,8% melawan Brighton dibandingkan dengan 45,2% ketika kedua tim bertemu di Ames 3 bulan sebelumnya. Penguasaan bola United dalam kemenangan atas Fulham adalah 55,5%.
hampir sama dengan 56,8% ketika Cottagers menang di Old Trafford pada bulan Februari. Ketiga, Ten Hag telah menanamkan kepada para pemainnya agar lebih waspada terhadap posisi. Masalah yang muncul kembali di Brighton ketika Joao Pedro tidak terkawal di tiang jauh untuk menyundul bola kemenangan pada menit ke-95. Manajer United telah menunjukkan video kepada skuad untuk menyoroti pentingnya posisi yang baik dalam mengurangi kesalahan konyol dan gol yang tidak perlu. Bek Manchester United, Lisandro Martinez, tampil gemilang meski Argentina kalah 2-1 di tangan Kolombia pada Selasa malam. Tuan rumah memimpin pada menit ke-25 saat James Rodriguez melepaskan umpan silang ke tiang jauh yang disambar Mosquera dan disundulnya ke gawang. Argentina, yang kurang menyerang karena absennya kapten mereka Lionel Messi, langsung merespon setelah turun minum saat Nico Gonzalez menari melewati pertahanan Kolombia untuk mengarahkan bola ke bagian belakang gawang, melewati kaki kiper. Pada menit ke-60, Rodriguez mengonversi tendangan penalti setelah Kolombia mendapat hadiah penalti. Martinez ditempatkan di posisi bek kiri oleh Lionel Scaloni, dan pemain nomor 6 United itu tidak mengecewakan. Meski timnya kalah, Martinez berada di lapangan selama 64 menit sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Marcos Acuna. Selama berada di lapangan, Martinez melakukan satu tackle yang merupakan tackle penting yang membuat Kolombia tidak dapat menembus gawang Emi Martinez. Pemenang Piala Dunia itu melakukan 4 duel darat, memenangkan 3 di antaranya. Ia harus melawan satu tackle di udara dan ia menang. Pemain berusia 26 tahun itu melakukan 30 sentuhan bola atas namanya dan berhasil menemukan rekan setimnya dengan 18 dari 19 operan yang dicobanya dengan akurasi umpan individu sebesar 95%. Ia melepaskan 2 umpan panjang dan berhasil keduanya. Martinez juga melakukan 2 dribble dan menyelesaikan keduanya. Ia seharusnya bisa mencetak gol di akhir 45 menit pertama ketika ia memiliki peluang bagus untuk mencetak gol, tetapi ia menyia-nyiakan peluang itu. Matthijs de Ligt belum kembali ke performa terbaiknya. De Ligt diberi kesempatan lagi melawan Jerman pada Selasa malam, tetapi itu adalah pertandingan yang sulit. Saat Belanda unggul 1-0, De Ligt kehilangan bola di dalam wilayahnya sendiri dan membuat Dennis Undav mencetak gol. De Ligt kemudian mencoba menghalangi upaya Undav lainnya di dalam kotak penaltinya sendiri, tetapi tackle-nya justru membuat bola jatuh ke kaki Joshua Kimmich dan mencetak gol. Tertinggal saat turun minum, pelatih Belanda, Ronald Koeman, memutuskan untuk mengganti De Ligt dengan Jan-Paul van Hecke dari Brighton and Hove Albion. Ini bukanlah malam terbaik De Ligt, dan Koeman mungkin ingin melindungi dengan menyingkirkannya dari sorotan setelah mendapat banyak kritikan dalam beberapa hari terakhir. Pergantian itu mungkin juga sudah direncanakan. De Ligt baru melakukan start pertamanya musim ini melawan Liverpool. Bermain 2 kali selama 90 menit dalam rentang beberapa hari, mungkin merupakan permintaan yang besar bagi De Ligt, terutama dengan pertandingan Liga Primer lainnya yang akan berlangsung pada hari Sabtu.